Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid SPDI, guru PAI SD Negeri Sedayu 4, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK IAIN Salatiga. Perkenankan, saya menyampaikan hasil ujian komprehensif pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Maslihah yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan apa yang telah saya buat kemarin tentang RPP 1, yaitu saya mengambil di situ adalah tema bulan Ramadan yang indah, karena ini di kelas 5 dan memang untuk bulan Ramadan, materi bulan Ramadan yang indah ini adalah pelajaran yang keempat dan di bulan Oktober ini mulai diajarkan. Nah, untuk yang pertama, untuk RPP itu di sini identitas telah saya cantumkan dari nama sekolah, nama mata pelajaran, kelas, materi pokok dan alokasi waktu. Terus untuk isinya yang pertama adalah kompetensi inti. KI di sini saya juga sudah mengacu pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018, dan kemudian yang kedua adalah kompetensi dasar. Di sini juga merujuk dari Permendikbud tersebut, dan untuk poin yang selanjutnya yaitu tentang indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di sini saya rumuskan, jadi di sini saya bagi-bagi dari dalam materi tersebut. Di situ ada dari keterampilan maupun pengetahuan saya jabarkan ada 8 poin, entah di situ tentang dalil kewajiban puasa, tentang ketentuan puasa, maupun di situ tentang anak-anak itu punya keterampilan untuk menunjukkan apa saja. Di sini nanti ditampilkan dalam presentasi kayak gitu. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini juga merujuk dari IPK yang telah saya rumuskan, dan di sini untuk tujuan pembelajaran saya rumuskan yang kemarin sudah kita bahas bersama, yaitu BCD ya kan, untuk perumusan tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya adalah materi. Materi di sini saya ambil pokok-pokok judulnya, dan metodenya, pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik, dan di situ sudah menggunakan metode di dalamnya ada diskusi, tanya jawab maupun ada ceramah. Itu untuk media, alat atau bahan pembelajarannya. Untuk media adalah di sini saya gunakan PowerPoint, juga di sini video yang saya buat terus saya upload di YouTube, dan kemudian untuk evaluasi menggunakan Google Form. Untuk bahan alat di sini ada laptop, proyektor untuk anak menggunakan ballpoint, kertas, buku tulis, dan untuk sumber belajar saya menggunakan buku siswa, ada buku guru, dan selain itu juga Al-Quran, dan ada PowerPoint tersebut. Nah, jadi ini juga sebagai sumber belajar, juga video. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, untuk yang pertama di sini adalah kegiatan pendahuluan. Di sini saya seperti biasa ketika di situ ada orientasi, ada persepsi, ada motivasi, ada pemberian acuan. Intinya di sini dalam pembukaan di sini seperti biasa ada salam, ada mengabsen peserta didik. Saya juga di persepsi saya di sini menampilkan gambar dulu untuk tentang cerita. Jadi gambar anak sudah mengamati yang nantinya dikaitkan dengan dengan materi. Di sini seperti kegiatan pre-teaching kemarin saya menampilkan tentang puasa ulat dan puasa ular, karena ini materinya tentang puasa, dan ini nanti bisa ditarik ke kesimpulannya nanti untuk di akhir. Dan saya juga di kegiatan pendalaman ini mencoba mengkaitkan materi sebelumnya. Untuk materi sebelumnya itu kemarin pas pelaksanaan pre-teaching, karena dari teman-teman juga bisa untuk materi sebelumnya itu apa, saya kaitkan juga di sini untuk
anak itu biar tahu untuk apa kaitan materi yang disampaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Dan di kegiatan inti di sini karena menggunakan pendekatan saintifik, yang pertama adalah mengamati. Nah, mengamati peserta didik di sini dari anak-anak saya suruh untuk mengamati dulu, mengamati entah itu video atau entah itu buku, sebenarnya macam-macam. Tapi di sini anak-anak saya tayangkan PowerPoint dan video. Dan peserta didik setelah mengamati tersebut nanti kan biar tertarik di situ, biar anak-anak bisa termotivasi untuk bertanya tentang apa yang telah saya tayangkan. Di situ ada kegiatan menanya, kemudian setelah itu mengumpulkan informasi dengan cara anak-anak saya suruh untuk diskusi. Di situ anak-anak bisa mengelompokkan, di situ bisa di situ mengumpulkan informasi tersebut tentang ketentuan puasa. Kemudian di situ ada menalar dan mengkomunikasikan. Intinya setelah anak-anak bisa mengidentifikasi apa-apa saja ketentuan puasa, anak-anak terus bisa mempresentasikan dengan mengkomunikasikan. Di situ mengkomunikasikan itu setelah presentasi juga ada tanggapan dari peserta didik diharapkan seperti itu. Jadi biar anak itu tertarik untuk bisa jadi entah itu melengkapi apa yang telah dipresentasikan temannya maupun apa yang nanti bisa menyanggah atau intinya mengkonfirmasi apa yang telah disampaikan kelompok yang lain. Dan untuk kegiatan tadi yaitu penutup di sini anak-anak membuat kesimpulan dan di sini anak-anak itu diberi tugas evaluasi tadi. Setelah diskusi itu kan terus buat kesimpulan, terus anak-anak soal evaluasi melalui media Google Form. Jadi anak-anak di sini bisa mengerjakan tugas. Sebenarnya kalau kemarin sudah saya terapkan untuk yang kelas lainnya itu menggunakan aplikasi yang lebih kayak kuis, itu game kuis, jadi anak-anak lebih tertarik. Tapi karena mungkin ini anaknya kan yang saya gunakan anak yang kelas 6, nah ini kelas 5 saya masih menggunakan Google Form. Jadi di sini anak-anak bisa seperti yang memang saya lakukan selama pembelajaran pandemi untuk evaluasi, saya menggunakan aplikasi tersebut. Dan untuk penilaiannya yang pertama itu dari penilaian sikap itu observasi, dari penilaian sikap spiritual. Di situ nilai-nilai yang dinilai yang paling di sini adalah tentang ketaatan beribadah. Rubriknya di situ sudah saya lakukan di RPP, dan selain itu juga penilaian pengetahuan dengan tes tertulis atau pilihan ganda yang saya masukkan melalui aplikasi Google Form tadi. Dan untuk keterampilan di sini keterampilan dalam berdiskusi, dan hasil apa yang telah jadi produk yang dihasilkan dari diskusi tersebut. Mungkin itu dan di sini sudah saya lengkapi dengan pedoman penilaian maupun pedoman penskorannya, dan mungkin itu saja. Ada kekurangannya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan tentang RPP saya, dan tentunya masih banyak kekurangan. Terima kasih. Gus Wahid memilih topik sebagaimana tadi disebut. Ya, Bu. Coba disampaikan alasannya apa? Ya memang karena jadwalnya itu pas membahas tentang puasa Ramadan. Jadi sesuai dengan promes saya atau prota itu memang di bulan Oktober ini mudah memasuki yaitu pelajaran keempat, yaitu tentang bab puasa Ramadan. Untuk materi ya, yang Mas Wahid terapkan, gunakan atau pedomani atau kemudian dituangkan dalam RPP itu, apakah berdasarkan teks atau juga melihat dinamika yang ada di masyarakat yang disebut sebagai konteks? Ya di sini selain tidak cuma dari teks dari buku saja yang saya ambil, di sini juga saya melakukan pengembangan untuk materi-materi yang tidak ada di buku. Untuk materi yang tidak ada di buku juga saya ambil dari misal kutipan-kutipan atau untuk melengkapi itu semua. Dan itu juga sebenarnya anak didik
saya hanya kan berhubungan nanti di RPP berikutnya, yaitu di situ anak didik saya suruh di situ melihat kondisi masyarakat lingkungan sekitar tentang pelaksanaan puasa, ibadah-ibadah apa saja yang dilaksanakan pada waktu bulan puasa, seperti itu Bu. Nah sekarang di dalam penyusunan materi di dalam penyusunan materi apa yang Gus Wahid pedomani? Untuk yang pertama tentunya saya pakai buku pegangan siswa dulu dan guru yang ada di sekolah. Pertama itu. Terus kemudian saya kembangkan ketika di situ materi contoh di buku-buku tersebut memang di buku masih ada kurangan, misal di segi hal di situ cuma manfaat secara hikmahnya juga nanti di RPP ketiganya itu juga belum komplit, terus saya kombinasikan. Jadi saya juga cari buku-buku yang lain yang untuk tingkat kelas 5. Jadi enggak cuma satu cetakan buku tersebut gitu. Oke, berarti bisa dirumuskan yang dipedomani dalam penyusunan materi itu, satu, memegang sumber belajar gitu ya. Belajar ya Bu. Yang kedua, setelah sumber belajar diperolehnya, apa yang dilakukan pada langkah berikutnya? Kemudian saya analisis Bu. Jadi analisis di situ maksudnya materi ini itu pas atau tidak. Ada materi-materi di situ yang memang perlu ditegaskan. Jadi perlu materi-materi dikembangkan dan perlu misal dalam pelaksanaan sholat raweh ada berbagai macam yang jadi polemik lah, itu kan di situ juga saya masukkan. Jadi ada misal ada 2 cara pelaksanaan sholat raweh, ada lah kayak gitu Bu. Nah sekarang berarti di 2 hal itu ada memadukan ya antara teks dengan konteks. Nah sekarang pada sistem penulisannya apa yang harus dipedomani oleh Gus Wahid? Sistem penulisan ya, struktur, jadi konsep struktur materi yang wajib ada dalam materi yang akan disampaikan. Jadi gini Bu, jadi wajib materi yang wajib, jadi wajib karena gini Bu, ada banyak buku atau sumber belajar. Ternyata itu kan memang dari berbagai cetakan ya, sama-sama misal PAI kelas 5 dari sumber belajar itu tapi dalamnya sama, dalamnya itu pematerinya beda, tapi ada yang ditekankan jelas. Misal di sini ketentuan puasa, berarti hal yang ini yang wajib disampaikan ini. Nah, nanti ada pengembangannya. Misal ada berapa macam puasa. Lah ini saya kembangkan nanti bisa di situ, Bu. Jadi untuk penyusunannya saya pakai buku. Jadi sumber belajar untuk yang pokok-pokok itu saya memakai buku sumber belajar tadi yang telah ditetapkan oleh kementerian. Jadi kan ada berbagai buku yang bisa dibeli oleh sekolah, juga ada buku untuk pengembangan. Jadi yang saya pakok itu yang ada SK dari kementeriannya itu Bu. Oke, berikut sistematika dalam penyusunan materi. Urut-urutan yang digunakan oleh Gus Wahid apa saja? Sistematika, strukturnya. Kan ada 4 bagian ya, ada 4 bagian, ada 4 komponen. Ya. Satu adalah stop dulu. Komponennya dulu apa saja? Di 4 itu komponennya apa saja? Ada faktual, konseptual, ada prosedural, dan ada metakognitifnya Bu. Oke. Nah, apakah di dalam penyusunan materi dalam RPP Mas Wahid menuliskan tata urutan begitu? Iya Bu. Jadi di sini misal secara misal di situ kan tadi pertama faktual tentang dalil. Nah, prosedural itu kan di situ tentang pengertian. Jadi konseptualnya apa itu puasa gitu kan. Terus proseduralnya itu kan di situ gimana puasa tersebut. Jadi prosedur pelaksanaan puasa tersebut. Jadi untuk di situ untuk metakognitifnya anak-anak saya suruh mengidentifikasi atau di situ hal-hal yang membatal puasa apa saja, terus menyimpulkan tersebut. Oke, dasar hukum kan dia kan menjadi mendasari
Ya pertama kan konseptual, Bu. Konseptual. Oke, konseptual. Jadi harus berurut. Ya, Bu. Satu adalah pengertian, yang kedua adalah dasar hukum, kemudian yang ketiga? Tiga, prosedural. Yaitu tentang ketentuan-ketentuan tadi. Konten yang ada di konseptual. Konten yang ada di konseptual dulu. Konsep yang ada di konseptual. Tentang ketentuan-ketentuan puasa tersebut. Oke. Ada tidak menyebut macam-macam puasa? Ada tidak menyebut macam-macam puasa di situ? Ya kemarin gini. Jadi pertama saya kembangkan ke situ, terus tapi karena ini kemarin saya pakai yang peer teachingnya seperti ini, jadi saya ikut yang sumber yang ada di buku paket tersebut, Bu. Jadi di buku paket tidak menyebutkan macam-macam puasa, tapi langsung syarat dan ketentuan. Kalau di bukunya itu pertama itu dalil dulu, Bu. Dalil, terus di situ ada pengertian di buku paketnya, Bu. Ya, terus ketentuan tadi, syarat-syarat, syarat sah maupun syarat wajib, terus rukun. Di bukunya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau prosedural berarti masuk yang apa saja materinya? Sebenarnya kalau prosedural itu di situ kan prosedur dalam pelaksanaan. Jadi di situ adalah lebih ke rukun puasanya tersebut. Jadi kan rukunnya itu kan pelaksanaannya yang pertama harus niat dulu. Terus di dalam niat itu kan pelaksanaannya bisa menahan diri dari hal yang membatalkan, dari terbit sampai tenggelam matahari kan kayak gitu. Jadi di rukunnya tersebut prosedurnya. Ada kewajiban bagi seorang guru untuk menyampaikan materi itu tidak semata-mata secara teks saja, tetapi bisa untuk menggabungkan dengan konteks yang ada pada lingkungan peserta didik, di mana peserta itulah yang akan menerima materi tersebut. Nah, bagaimana saudara mendudukkan di kedua kubu itu? Kalau seandainya antara teks dengan konteks itu ada gap. Ya gini, Bu. Jadi itu kan biasanya ketika ada misal teks dari di lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat itu, jadi di situ coba saya kasih pengertian. Jadi saya kasih di dalam hal misal nanti muncul misalnya kadang itu muncul itu ketika diskusi terus anak-anak bisa Pak kalau di tempat saya kok kayak gini. Nah nanti di situ saya memberi penguatan. Oh ya itu misal ketika memang boleh secara hukum agama ya gitu. Jadi masukan-masukan lewat ketika diskusi tersebut atau ketika menanya. Tadi anak-anak saya suruh misal kegiatan puasa ketika di tempat kamu seperti apa. Nah itu di situ saya kasih penguatan di situ. Oke. Nah sekarang bagaimana materi tentang puasa Ramadan itu bisa untuk dihubungkan dengan technological. Bagaimana saudara melakukannya? Yaitu tadi dalam misal saya membuat materi, jadi video materi dengan kreativitas saya, dengan suara saya. Jadi untuk materi-materi tentang materi pokok tentang puasa, terus di situ misal untuk pelaksanaan sholat raweh atau apa itu saya buat video sebagai anak-anak bisa mengakses itu semua, Bu. Oke. Nah, kontennya apakah itu sama dengan materi yang akan disampaikan atau menjadi materi pengembangan? Ada yang sama, ada yang pengembangan, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya ada pengembangan. Ya, Bu. Pengembangan di bagian yang mana materi itu bisa dilakukan? Ya yang tadi yang ketika secara teksnya itu enggak ada terus saya kembangkan misal contoh di buku itu pun sebenarnya gini Bu, untuk pelaksanaan materi ini cuma di materi bulan yang semester 1 ini cuma sekedar bahas itu. Misal untuk pengembangannya tentang sholat rawehnya, tentang apanya itu ada di semester 2 sebenarnya seperti itu Bu. Oke, sekarang
berkaitan dengan materi yang tadi sudah disebut secara berurut dan juga kontennya masuk di video, baik itu materi yang ada dalam video sama dengan yang ada dalam teks maupun yang ada dalam pengembangan, apakah di dua sumber itu, artinya dua sumber itu berarti penjelasan dari guru dan juga yang ada dalam video itu bisa untuk membangkitkan proses pembelajaran yang berbasis pada HOT. Bisa Bu, menurut saya Bu. Jadi di masa seperti ini kan, jadi gini, dalam mencari sumber dalam pengembangan pun juga nggak sekedar kita cuplik-cuplik atau gimana, di situ bisa kita filter dan yang gitu di situ anak-anak bisa tertarik dan anak-anak itu bisa membangkitkan, anak-anak bisa mengetahui contoh di situ cerita-cerita atau apa yang berhubungan dengan puasa tadi yang pertama, misal contoh puasa ulat dan puasa ular itu tadi lah. Di situ bisa membangkitkan anak-anak dan di situ anak-anak bisa menyimpulkan akhirnya. Jadi kan di situ anak-anak juga lebih tertarik dalam materi tersebut, dalam mendalami materi tersebut. Sekarang kaitannya dengan baca tulis Al-Qur'an. Iya. Oke. Mas Wahid bisa bacakan Asy-Syamsu wa Duhaha 5 ayat dari depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha. Shadaqallahul azim. Oke, silakan ditulis sekarang dengan menggunakan ballpoint di atas kertas, terus kemudian tunjukkan ke Ibu gini. Oh iya, Bu. Kelihatan atau tidak ya, Bu? Ya, dekatkan lagi. Ke kiri. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Setelah itu difoto, kirim ke Ibu ya. Oh iya, Bu. Oke, cukup. Silakan kalau memberikan penutupnya. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Maslihah atas segala bimbingannya. Mungkin tentunya di sini bukan membenarkan apa yang telah saya buat, dan tentunya apa yang telah saya buat itu banyak kesalahannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.